Kali ini saya bertemu dengan Pak Jakob Anwar Lewi, Ketua P4 KBB. Di mana ada beberapa hal penting yang ingin saya tanyakan kepada beliau karena beredar berita-berita yang meresahkan Pak pada masyarakat. Yang pertama, berita yang berkaitan langsung dengan Bapak, yaitu adanya informasi Bapak berangkat KPK itu dibiayai dan ada rekaman, bukti rekaman dan sebagainya. Kedua, tentang rotasi mutasi yang ternyata menurut pansus itu layak dianulir begitu. Nah, yang pertama mengenai keberangkatan Bapak ke KPK, itu bagaimana sih Pak awalnya? Dasarnya apa sehingga Bapak berangkat ke Jakarta untuk melaporkan Bupati di Kurniawan? Banyak sebenarnya pada waktu itu saya berpikir bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan Pak HK. Pelanggaran yang bersifat bisa mengarah kepada pidana. Maka pada waktu itu saya berembuk dengan teman-teman, kita putuskan ke KPK. Ya, itu sebenarnya ke sana. Dan yang kemarin viral itu permasalahan Pak Bagja dengan Pak Hengki Kurniawan ngobrol di PPJ. Selanjutnya ada yang merekam obrolan tersebut. Itu sebenarnya apa yang dikatakan Pak Bagja itu, saya sudah klarifikasi kepada Bagja bahwa itu dikatakan sepotong-sepotong. Ya, sepotong-sepotong. Jadi saya ini pada waktu itu memang saya pernah nelfon ke Pak Bagja. Karena pada waktu itu santer sekali Pak Hengki Kurniawan, ya. Adalah data-datanya di saya yang saya laporkan KPK waktu itu. Saya telepon Pak Bagja kenapa? Kenapa Bapak diam saja selaku anggota Dewan, bidang pengawasannya? Kok tidak ada sama sekali pengawasannya atau tukar pikiran lah dengan Pak Hengki atau memberikan satu perhatian kepada Pak Hengki? Karena anggota Dewan kan punya apa? Oh, seharusnya. Punya seharusnya memang begitu gitu. Ada istilahnya tiga yang harus dilakukan oleh Dewan, yaitu masalah budgeting, mungkin pengawasan, ya. Nah, ini pengawasannya itu sama sekali di Dewan itu tidak ada. Pak Bagja bilang ke saya bahwa Pak Jakob, saya sudah bicara dengan Pak Hengki itu bersama dewan-dewan yang lain. Tetapi Pak Hengki tidak mau mendengar. Maka daripada pusing-pusing, dewan ini lebih baik diam. Oh, kalau begitu mah kami aja masyarakat yang bergerak. Yaitu kami akan ke KPK, saya bilang begitu. Kemudian Bapak bergerak ke KPK. Ya. Tuntutan Bapak apa waktu di KPK? Banyak. Banyak. Tuntutannya banyak. Ya. Kalau Bapak pengen tahu, tanya KPK lah. Ya, jangan tanya saya, karena KPK lagi menyusuri sampai hari ini apa yang sudah saya. Karena pada waktu itu kan ada aktivis Bandung Raya yang berbicara permasalahan korupsi di Bandung Barat. Saya berpikir orang luar Bandung Barat aja sudah membantu kita, kenapa kita orang Bandung Baratnya pada diam semua? Maka kita bergeraklah ke sana dengan membawa bukti yang berbeda dengan orang yang dari Bandung Raya itu. Kalau masalah biaya saya tidak minta ke Bagja, tanya Bagja. Seperak juga saya tidak nerima uang seperak itu. Nggak ada buktinya kita nerima uang, minta uang karena kita melalui telepon, dan itu sudah lama sebelum saya berangkat ke KPK. Ya, sebelum saya berangkat ke KPK saya udah telepon Bagja. Di rekaman itu kan informasinya bahwa Bapak Bagja mengatakan P4 KBB dibiayai oleh. Enggak, itu kan Bagja juga bilang di situ, dan Bagja katanya tidak mengasihkan. Ya, dan memang tidak dikasih, dan memang saya tidak minta. Saya minta bantuan, tapi bukan bantuan finansial. Bantuan masak lah, dukungan. Ya, saya berangkat ke sana karena saya berangkat ke sana atas nama masyarakat. Otomatis saya minta bantuan ke masyarakat juga untuk dukungan. Kalau masalah biaya kita udunan. Udunan. Yang pasti sudah dipersiapkan ya. Udah dipersiapkan, tapi tidak ada orang yang dari Dewan, apalagi Bu Ida ya. Katanya Bu Ida itu kan tidak ada sama sekali. Bu Ida kan dari PDI. Masa mau ngeruntuhin Pak Hengki juga dari PDI? Terus nama baik. Emang PDI saya ini gimana
saya minta bantuan ke PDI juga kan nggak mungkin kan. Jadi memang tidak logis informasi-informasi itu. Tidak logis, nggak ada, memang nggak ada buktinya. Ya, itu hanya hoak. Bagaimana kalau saya lihat bagaimana menjatuhkan Bu Ida, mengadu domba kita semua. Tapi kita berpikir kita udah tua lah, buat apa ngadu domba gitu, ya. Buat saya apa sih kepentingannya? Saya nggak punya kepentingan sebagai seorang caleg atau calon bupati, tidak. Kepentingan saya hanya khusus untuk Bandung Barat, karena saya pejuang Bandung Barat. Jadi setelah ada informasi itu, Bapak berusaha kembali on the track. Saya panggil Pak Bagja, panggil Bu Ida untuk konferensi pers, dan sudah kita udah konferensi pers, sudah selesai, sudah. Pernah coba konfirmasi langsung ke Pak Bupati? Nggak perlu saya, nggak usah. Karena begini, saya curigai dia yang ngerekam, dan saya nggak tahu tujuannya apa ngerekam itu, kontribusinya apa. Untuk kepentingan pribadi, pegangan. Ya mungkin kepentingan Pak Hengki sendiri, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, tapi masalahnya kenapa beredar itu? Ya, diedarin sama, ya nggak tahu siapa yang ngedarin. Tapi yang jelas itu pasti orang-orang yang rekam. Bapak nggak ada arah untuk melaporkan? Kalau dilaporkan ditangkap itu yang rekam. Tapi Bapak tidak lakukan? Tidak lakukan, karena saya lagi ngontrol. Saya minta pansus ini terus-terusan konsentrasi di pansus. Fokus on the track? Iya, karena saya pikir nggak ada gunanya lah. Recehan kayak macam gitu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya untuk masyarakat. Maka saya lebih baik saya mengawal sesuai janji saya di dalam waktu saya audiensi kepada DPRD untuk segera diadakan pansus, dan saya akan mengawal. Maka mengawal lah dari mulai jam 10 pagi sampai sore, saya selalu ada di sana. Selalu bagaimana perkembangan pansus ini. Gitu kan? Gitu. Itu jadi, yang terbukti. Untuk KPK sudah clear bahwa memang tidak ada seperti informasi yang beredar itu. Nggak ada. Nggak ada memang. Bapak berangkat ke KPK normal-normal saja. Normal-normal saja, kita normal, nggak ada masalah. Dan itu kejadian itu berapa bulan yang lalu, Pak. Kenapa mesti sekarang dibuka? Kan lucu, punya tujuan-tujuan tertentu. Orang yang rekam itu untuk menjatuhkan orang. Oke. Kalau kita nggak akan jatuh hanya kepada hal-hal yang receh gitu. Kita anggap saja clear. Kemudian terbitlah pansus. Ada nggak korelasinya pansus dengan masalah ini? Tidak ada. Pertama kan kita begini, kita melihat itu bahwa pada waktu kita belum berangkat ke audiensi dengan DPR, itu kan sudah mulai ramai itu masalah mutasi rotasi. Saya biarkan aja kata saya tuh, bukan urusan saya. Tapi banyak orang-orang P4KB berkata, Kang Yakub, Kang banyak P4KB diantepkeun eta pansus. Kenapa? Cobalah lihat ke sana. Tapi saya mengarahnya kepada surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri Bupati waktu itu yang dilaksanakan pengundurannya tanggal 3 Juli. Ya, maka saya datang ke sana itu ada dua agenda, yaitu ingin supaya pansus dan ingin mengklirkan permasalahan surat pengunduran diri. Nah, ini kan masalah ini banyak di media. Karena pengunduran diri sesuai dengan undang-undang di alinea 78, Undang-Undang 23 tahun 2014 di pasal 78 alinea 1 itu dikatakan bupati berhenti apabila 1 meninggal dunia, 2 mengajukan pengunduran diri. Berhenti, berarti bupati sudah berhenti tanggal 3 Juli. Ini pemahaman saya. Sesuai surat pengunduran diri, karena di perihal daripada pengunduran diri itu jelas dikatakan ya, bahwa permohonan berhenti menjadi bupati. Itu kan beredar di media beritanya dan sebagainya. Tapi kan aktivitas sebagai bupati masih berjalan. Itu maka saya datang ke sana mempertanyakan masalah itu. Ternyata dan sesuai dengan undang-undang pemilu juga bahwa apabila mau nyalek harus berhenti dari jabatan kepala daerah. Waktu itu kita berdebat, ada surat edaran Menteri SE, surat edaran itu berbunyi apabila bukan bupati, kepala daerah dan wakil kepala daerah kalau mau nyalek berhenti pada waktu jadi CS. Terus sekarang Pak, yang soal rotasi mutasi yang sekarang yang ramai. Iya. Berita terakhir informasinya bahwa ternyata menurut Pansus itu tidak di ACC oleh gubernur, tapi Bupati bilang bahwa akan segera disekolahkan dan sebagainya lah.
Ya, tapi kan Tanggapan Bapak mengenai itu. ya, saya pada waktu itu akhirnya itu menjadi pembicaraan di mana pada waktu itu kita audensi meminta untuk on the track lagi kepada undang-undang, tetapi itu akan dibicarakan pada sidang paripurna dan lain sebagainya, silahkan. Tetapi saya meminta karena ini udah ribut permasalahan rotasi mutasi itu karena ada permasalahan yang mendasar, pelanggaran undang-undang, pelanggaran manajemen ASN, maka dan pola karir ASN itu akan tersendat karena dengan adanya kemarin mutasi rotasi. Maka kita mendesak kepada DPRD untuk segera melaksanakan pansus. Dan akhirnya pansus itu pada sidang paripurna terbentuk dan ketuanya Pak Sundaya dengan sekretarisnya Pak Ebun. Juga dengan Pak Peter dan lain sebagainya lah, ada 15 orang. Nah sekarang bergulir banyak sekali isu-isu yang luar biasa dan saya juga di sana selalu mengawal pansus ini. Karena pansus ini jangan sampai pansus ini tuh jadi tidak semangat. Kalau ada masyarakat yang ngawal pasti semangat pansus. Hasilnya ini. apa dari pansus sudah ada? Kalau saya lihat hasilnya kan kemarin sudah ditertera di media bahwa 80% itu pansus ini banyak maladministrasi. Terus tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya harus ditindaklanjuti ini. Harus bukan dibatalkan. Romut ini ya. Tapi dia harus berkonsultasi saya sarankan berkonsultasi kepada BAKN. Ya BAKN ke sana dan ke KSN gitu. Dan mereka katanya lagi pada berangkat pada hari ini untuk berangkat ke sana untuk konsultasi. Gimana tindak lanjutnya. Karena berbahaya Pak. Ini berbahaya. Karena kita akan kena vertek pasal itu kalau semuanya itu tidak ditindaklanjuti atau tidak dibatalkan, itu jelas akan kena pasal PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Dan ini susah nanti PJ Bupati akan untuk mengendalikan ini. Karena kenapa? Contoh-contoh, untuk camat aja. Di Bandung Barat ini ada 3 orang camat yang sudah pamong praja. Sudah menerima pendidikan pamong praja kecamatan. Ada Pak, itu 3 orang. Tapi yang dipakai ternyata adalah orang yang belum mengikuti pamong praja. Yang dikatakan sekolah itu. Iya, pendidikan itu, sertifikat itu. Nah, sedangkan pendidikan ini siapa yang biayai? Bukan mereka, tapi negara. Negara memberikan pendidikan kepada seorang calon camat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, kalau sudah ada kan dicalonkan camat. Logikanya gitu. Tapi kok ini malah yang dicalonkan yang belum mempunyai kepamong perajaan. Itu mah syarat, Pak. Syarat utama. Maka kalau kemarin ada berita bahwa Gubernur Jawa Barat tidak mengizinkan itu, terus akan menyekolahkan, mau nyalokannya gimana? Kan Pak Hengki ini mau berhenti tanggal 20 itu. Emang PJ mau nyalokolahkin? Belum tentu, gitu kan. Jadi ini juga sangat disayangkan lah. Jadi menurut Bapak, kenapa ini dipaksakan sampai ya harus ada pansus dan sebagainya? Kenapa dipaksakan? Bukan harus ada pansus, itu memang pansus harus dilaksanakan. Oke. Tapi kenapa dipaksakan? Kalau Paksa dampaknya apanya? seperti ini, pelantikan yang memang tidak seharusnya. Saya nggak ngerti. Cuman kemarin pernyataan Sekda jelas bahwa tim TPK itu udah jelas nama-namanya yang di ACC TPK. Tapi ternyata datang ke sana berubah nama-namanya. Paham ya? Berubah namanya. Saya nggak ngerti bisa rubah begitu. Ya. Yang dampaknya hari ini seperti ini. Ya dampaknya beginilah. Dan akhirnya masyarakat menduga aya naon iya. Orang yang belum waktunya naik, naik. Orang yang baru promosi 3 bulan, 6 bulan, dipromosikan lagi. Ini saya lihat ada dugaan jadinya, dugaan transaksional. Paham? Dugaan transaksional. Ada dugaan transaksional. Karena kenapa? Orang yang tidak normatif untuk naik, tidak waktunya untuk naik, udah ditaikkan. Ini ada apa?